mengetahui kekasihan aina syirik wala yusyrikulan aina syirik wala yusyrikulan orang yang berkeakum sopo Allah bi hukmihi hingga hukum Allah dan suami maksudnya anak masa mengambil kubangin datang sumsuki anis syariki saking sekolah. Menjawab alamin kita baru saja mendengarkan bacaan alam sampai semoga kita paham dan mendapatkan keberkahan karena Mbah Baikul itu ngomong gini karena yakin bahwa di sini saya membacakan alam pesantren ini memang jangan nggak paham karena Jawa dan memang nggak biasa tetapi Mbah Baikul itu ngomong gini mbok biara makna alam pesantren itu jangan pernah ditinggalkan karena kiai itu atau alim itu barokah atau ilmu itu barokah ada di yang alam pesantren. Jadi kalau sudah tinggal ya bisa jadi salah pembiayaannya atau ilmu jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan semoga ada ibu-ibu. Saya mau melanjutkan lagi cerita. Jadi Ashabul Kahfi itu mirip. Ashabul Kahfi itu sebenarnya kan tidak ada dalam referensi ahli Makkah. Jadi orang Makkah itu disebut jahiliyah memang benar-benar jahiliyah. Mereka nggak tahu Ashabul Kahfi itu apa, bahkan dia nggak tahu Nabi itu apa, Nabi sendiri itu apa. Jadi mulanya ada Ashabul Kahfi, ada surat Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi gitu. Ya, orang Quraisy itu sekali libur jahiliyah. Jadi nggak ngerti masalah sama, nggak masalah tentang ketuhanan, tentang kenabian itu kan. Mereka ya cuma tahu hidup ya hidup dia agak disambung di tangannya ada sendiri. Alam semesta sendiri juga disangkanya ada sendiri. Bahkan ya dianggapnya diciptakan tanpa oleh kebiasaan. Nah, kemudian datang ada di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad adalah orang Quraisy, orang Mekah, Nabi. Kan mereka karakteristik Nabi atau istilah Nabi itu nggak ada di mereka juga. Nabi itu apa nggak tahu. Kalau kita menurut dari belakang, istilah Nabi sendiri itu sebenarnya kalau mau kita tahu ini biasanya dukun-dukun informasi tentang adanya Nabi itu biasa dukun-dukun. Itu Abu Thalib ketika Nabi mau lahir itu tanya-tanya sama dukun-dukun bahwa akan ada Nabi dan itu lahir dari tangan mereka. Itu sebenarnya informasi dukun. Jadi dukun itu mendapatkan informasi dari setan itu kan waktu dulu sebelum Nabi lahir itu saya bolak-balik ke langit mengakses berita langit itu biasa. Dan waktu itu dukun bisa dipercaya informasi masih bisa benar dan akurat. Nah, cerita Nabi lahir akses dukun itu kepada akses setan iblis dalam itu sudah nggak bisa kan dibalas. Nah, jadi sekali lagi istilah tentang Nabi itu sebenarnya Quraisy itu tidak punya. Itu yang punya itu adalah Nasron atau Nasrani atau Yahudi orang Yahudi. Nah, itu mereka hidupnya di mana? Maka akhirnya mereka terima nih. Sebenarnya mereka yang tidak terima istilah Nabi perkendaraan, tetapi mereka juga bertanya-tanya ini benar apa mungkin benar apa bohong. Oleh itu juga tidak bohong. Nah, jadi mereka akhirnya menuduh dua orang utusannya, yaitu Nadir bin Haris dan Utbah. Dan Utbah itu Utbah bin siapa itu? Itu mengutus ke ahli kitabnya Yahudi. Jadi mereka itu ngomong ini,
saluhu an Muhammad saluhum an Muhammad wasifu lahum sifatahu. Kemudian wa'akbiruhum biqaulihi. Jadi coba tanya tentang Muhammad itu bagaimana. Kemudian jelaskan ciri-ciri. Kemudian jelaskan juga apa yang dia katakan bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, ini jawabannya apa? Jawabannya oke. Fenomena ini sudah pernah ada di kalian. Oleh karena itu coba tanya 3 hal sama. Saluhu anfityatin saluhu anfityatin badaru fitril awal. Kemudian yang kedua saluhu an rajulin tawafin balagul masyariqal ardi wa maghribiha. Kemudian yang ketiga saluhu an mahwa. Tanya ketiga. Satu, kalau benar dan dia bisa menyampaikan informasi ini maka dia benar. Tapi kalau bohong tidak bisa menjawab, maka dia hanya seorang laki-laki yang gawi-gawi atau ngaku-ngaku. Akhirnya Nabi ditanya 3 hal. Satu, coba tanya tentang orang-orang pemuda yang dia juga asul kabi ya, dia asul kabi. Kemudian yang kedua, tanya tentang rojul tawaf, yaitu berkorban. Dan yang ketiga, itu tentang ruh apa itu. Nah, di surat Al-Kahfi ini dijelaskan 2. Karena memang yang satu yaitu tentang ruh tidak dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, yaitu yang kedua itu diceritakan tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang berkorban. Nah, maka saya akan melanjutkan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan singkat, tidak akan terlalu karena banyak yang saya baca. Saya akan baca saja. Idyatana zamuna bainahum amrahum wa qawlu banu alaihim bunyan rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjidah. Jadi Gua Ashabul Kahfi itu adanya di desa Abu Alanda, di desa Rajib, kota Abu Alanda. Adanya di Yordania. Kalau dari jarak mau menghitung dari Mekah itu sekitar 1466,2 km jauhnya ya. Itu Nabi tahu. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, kalau bukan wahyu, bagaimana dia tahu? Jaraknya jauh kan? Belum ada internet kan. Nah, singkat cerita, Ashabul Kahfi ini bangun. Jadi bangunnya itu tidur setelah 309 tahun. Mulai ada beberapa saya sebutkan versi-versi. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi ini hidup pada zaman Raja Yanus. Kapan itu? Pada tahun 249 Masehi. Ya. Jadi Nabi Isa itu 1 Masehi lahir. Nabi Muhammad, jaraknya dengan Nabi Muhammad itu sekitar 610 tahun, 611 tahun. Nah, hidupnya Ashabul Kahfi itu sekitar 249 atau 251. Jadi pemerintahnya di Yanus itu 249 sampai 251. Nah, ada versi yang paling mendekati, yaitu ada yang mengatakan bahwa hidupnya Ashabul Kahfi itu mulai dari raja atau kerajaan. Kapan hidupnya? Pada tahun 98 Masehi, ya. Dan bangun Ashabul Kahfi itu bangun pada tahun 408 Masehi ketika pemerintahannya pemerintahannya Theodosius. Theodosius. Jadi kalau dihitung kita hitung dengan apa yang tertulis di sini, ya. Walau fi kahfin talamiyatin sini nawasdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima itu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi'. Di sini dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi itu
adalah tidur selama 309 tahun atau 300 tahun. Kalau 300 tahun itu Masehi, kalau 309 tahun itu Hijriah. Nah, maka kalau kita hitung itu, raja-kerajaan itu hidupnya 98 Masehi. Itu mulai tidurnya Ashabul Kahfi. Bangun-bangun itu pada saat Raja Theodosius itu hidupnya 408 Masehi. Kalau itu kan sama 309. Nah, itu yang disebutkan yang paling mendekati kalau ini. Jadi kalau di Sawi itu hanya disebutkan hidup pada saat zaman Diocletianus, Raja Diocletianus. Tapi ada yang mengatakan itu mulai tidur pada saat raja. Sebenarnya raja bangun pada saat kerajaan itu 98 Masehi. Nah, kemudian bangun pada saat Raja Theodosius itu pada tahun 408. Jadi mendekati 309. Ini yang negatif. Kemudian nama-nama wala tastabtibihim. Jadi saya tidak menjelaskan karena menyikat waktu supaya kalau ngaji waktunya agak nyantai sih saya jelaskan semua. Tapi saya tidak mau karena memang adatnya ngaji itu bosan itu. Maka saya akan sebutkan nama-nama yang orang istilahnya Ashabul Kahfi. Terkait jumlah, pertama, jadi kan mereka bangun itu kan membuat pikir tanah sama kan. Jadi Quraisy itu tidak tahu menahu yang mengklaim itu nasionalisme itu tahu kan Rabbul Alamin. Jadi usah percaya mereka, cukupkan dirimu dengan informasi yang aku berikan. Itu dengan katakan Rabbul Alamin terus wala tastakfifihim minhum ahada. Jadi dua kaum yang mengatakan ada mereka itu 3 orang, 4-nya itu adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, 6-nya itu anjingnya. Nah, itu omongannya Nasrani. Nah, Allah itu menjelaskan bahwa mereka itu adalah 7 orang yang belakangnya itu anjing. Nah, informasi ini Allah yang tahu tentu Allah Rabbul Alamin, Allah nggak tahu kan. Nah, yang tahu itu cuma Nabi dan orang-orang di kabari oleh Nabi. Nah, termasuk yang dikabari Nabi itu adalah Ibnu Abbas. Jumlah mereka Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka itu adalah 7. Nah, 7 ini siapa saja yang dapatkan? Apalagi yang Pak? Ini bisa jadi imam. Karena alimu auladakum asma'a ahli kahfi fa innaha law kutibat ala babi dari lam tukrab wa ala mata'in lam yusrab wa ala markubin lam takrib. Apa? Ajarkan anakmu nama-nama Ashabul Kahfi. Karena ini kalau batul seperti ulang. Karena nama-nama itu kalau ditulis di situ di rumah itu lantuk nanti nggak bakal terbakar. Ini bukan cuma bukan dari ulama, ya, artinya kalau saya ngomong jiwa nanti kayak Samsudin ya. Jiwa apa? Iya, belum merah ya. Ini dari ulama artinya Bapak bisa mempercayai. Alimu auladakum asma'a ahli kahfi fa innaha law kutibat ala babi jarin lam tuqra. Kalau ditulis, ajarkan anakmu itu nama-nama Ashabul Kahfi. Artinya apa saran itu penulisnya bisa. Bukan cuma ajar, jadi kitanya juga harus bisa. Maka
mulai dari kita apa harus apa dulu. Alasannya apa? Faedahnya laut penting bahasa alat babi dari tanpa kalau ditulis di pintu itu nanti rumah tidak bakal kebakaran. Wa alat lam yusra kalau ditulis di atas ya pemain bapak punya emas punya harta kekayaan karun atau apa punya duit itu harus ditulis nama-nama sabda lam yusra nggak bakal dicuri. Nah terus mana marfu bilang kalau bapak naik kendaraan di sini mampu ini disebutkan perahu itu nanti nggak bakal tenggelam. Kalau mobil yang bakal kalah nggak bakal kecelakaan. Nah maka apalkan ini? Berikutnya menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa itu istilahnya? Khosaisu asma'i ahlil kahfi tanpa politis anti asya. Jadi menurut Ibnu Abbas khasiat atau apa ya, kekhasan, kekhususan asma'nya namanya ahli kahfi itu ada 9 manfaat. Tapi setelah saya hitung itu ada 11. Pertama, lid tolak. Kalau itu kalau dikatakan nabi kita. Yang kedua wal harab. Harab itu apa ya? Melarikan diri. Yang kedua litok il harib, memadamkan kebakaran. Nah ini Pak, ini bisa tulis. Jadi di situ dijelaskan ditulis di kertas di apa namanya kain, kemudian dilemparkan di tengah-tengah api. Kalau ada kebakaran, tulis nama-nama sahabat Nabi ini ditulis di atas, di situ firqah bahasanya. Di atas kain dilemparkan ke tengah-tengah. Itu bisa top pun, bisa topi pun, bisa tarik. Yang berikutnya adalah apa itu? Ada 9 kalau saya itu ada 11. Lirutub, yang berikutnya itu adalah walibuka akbar. Jadi kalau bapak punya anak kecil, bayi, nengkreng baik, jari baik, tulis bisa ya supaya tidak kena. Yang kedua, imam mutalaka. Imam mutalaka apa? Imam mutalaka itu kalau saya artikan, jadi kalau bapak pengen bikin benteng, bikin perlindungan, umpamanya rumah punya anak, nggak usah ini. Itu bahasanya imam mutalaka bikin segitiga itu. Kemudian itu saya sambung di situ. Itu bisa jadi benteng. Nah, itu kalau dibacanya himam, bukan kuma. Kalau kuma nanti panas. Tapi alhamdulillah saya sedikit lagi sama bahasanya artinya benteng. Boleh himam mutalaka. Yang kedua, yang berapa itu? 4, 5, 6. Walid untuk filbari wal bahr untuk naik kendaraan. Yang berikutnya banyak kok. Saya 11 untuk menikah saja. Itu di antaranya juga yang penting pokoknya itu untuk menjaga harta walid ilma. Dan satu lagi mungkin bagi yang anak-anak bapak pengen cerdas, otaknya tadinya bebel video foto, kalau pengen pintar tulis asal atau apa kalau saya dapatkan sebelum ngapal itu saya tapi setiap saat saya kirim sebelum ngapal saya baca, bahkan saya tulis di kertas saya buat untuk minuman itu untuk dinama ilmu supaya otaknya amat cerdas. Nah, apa saja asal berbagai itu? Apa saja asal? Siapa saja? Ini bapak nggak perlu hafal. Gak ada apa tak? Hanya apa tuh pakainya ya? Satu namanya muksalmina. Coba muksalmina. Yang kedua tamliho. Yang ketiga martunis. Yang keempat nainuis. Yang kelima sariulis. Yang keenam dunawanis. Yang ketujuh valias tabulis. Itu tukang amalnya valias tabulis. Kita apakan? Kalau nggak hafal, kalau nggak hafal pengen hafal dan akan nanti saya teruskan.
untuk jimat atau itu faedahnya ada banyak, ada 14, jadi kalau dari 2 kaul ada 14. Nah, anjingnya itu namanya Imran, ada yang mengatakan Rayyan, ada yang mengatakan apa itu Kitmir, Imran, Rayyan, ada di bawah. Nah, berikutnya terakhir Pak. Pertanyaannya, Ashabul Kahfi ini sekarang masih hidup atau tidak? Jadi Ashabul Kahfi itu setelah tidur 309 tahun dan bangun, sekarang ini masih ada, masih hidup atau tidak? Coba kalau jawab, asal jawab dengan nama. Masih hidup atau? Nah ini kan kita dijelaskan ada nabi-nabi atau orang manusia yang masih hidup, ya kan? Yang sampai sekarang masih hidup. Artinya dia hidup abadi, nanti hidup apa sampai yang di antaranya adalah Nabi Khidir, Nabi Musa. Ada 4 orang, yang 2 itu di langit, 2 itu di bumi. Nah, yang di langit siapa? Nabi Isa, Nabi Idris. Nah, yang di bumi siapa? Nabi Idris, satu lagi. Siapa? Yusuf. Nah, ada lagi kan ya? Ini yang mungkin kita tidak tahu. Ashabul Kahfi itu masih hidup. Ashabul Kahfi itu masih hidup. Jadi ya mereka setelah dibangunkan oleh Allah 39 tahun, itu kan dia bangun untuk bukti kepercayaan sebagai bukti kuasa Allah, agar supaya orang beriman. Itu yang istilahnya menyebar. Nah, tidak diketahui rimbanya, yang jelas mereka itu masih hidup. Walau suami innahum niyamun. Jadi mereka itu sekarang tidur, bukan mati. Ditidurkan lagi ya. Kapan mereka bangun? Wa yastaydiduna inda nuzulnya Isa. Mereka nanti akan dibangunkan lagi ketika turunnya Nabi Isa. Ini dan mereka nanti akan haji karena mereka sebelum ketika meninggal, ketika tidurkan itu belum sempat haji. Jadi nanti sekarang ini mereka tidur, jadi tambah lagi selain 4 orang yang manusia yang masih hidup itu ditambah Ashabul Kahfi masih hidup sekarang lagi tidur mereka. Nanti bangun-bangun pada saat turunnya Nabi Isa, dan nanti bangun-bangun itu bareng-bareng dengan Nabi Isa haji. Nah, ada 2 hadis. Yang pertama, lain hajjana Isa bin Maryam, ya kan? Kemudian wa ma'ahu ashabul kahfi fa innahum lam yahujju ba'd. Itu hadisnya. Kemudian jadi nanti Isa bin Maryam itu akan haji bersama dengan ashabul kahfi, karena mereka waktu masih ini belum sempat haji. Akhirnya nanti barang-barang sama Nabi Isa yang dibangunkan itu nanti akan sampai. Hadis yang kedua riwayat ini. Maktubun fit Taurat wal Injil. Anak Isa bin Maryam Abdullah wa Rasul. Wa annahu yamurru bil rawha hajjan wa muqtabiran. Wa yaj'alu lahu dzalika kullu. Wa yaj'alu Allahu lahu dzalika. Kemudian fayaj'alu lahu hawariyahu ashabul kahfi fa innahum yamurruna ma'ahu fa innahum yamurruna hujjajan. Kemudian li'annahum lam yahujju wa lam yamutu. Penjelasan. Jadi nanti itu Nabi menjelaskan di Taurat itu ada keterangan Nabi Isa bin Maryam itu adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasul, utusan Allah. Dan dijelaskan juga bahwa beliau itu nanti haji. Dan yang bersama dengannya hawariyunnya adalah Ashabul Kahfi, karena mereka itu belum sempat haji dan belum mati. Itu hadis itu.
Jadi menjelaskan bahwa Ashabul Kahfi belum meninggal, belum mati, itu adalah rahasia. Jadi ini juga mungkin pertanyaan besar kita, kenapa Ashabul Kahfi begitu luar biasa disebutkan di Al-Quran? Di antaranya memang misalnya ayat Allah yang spektakuler, artinya Allah mampu melindungi orang sampai 309 tahun, dan ini ternyata mereka juga diinformasikan belum meninggal sampai sekarang. Dan nanti akan dibangunkan lagi ketika Nabi Isa turun. Dan nanti bersama-sama Nabi Isa itu haji dengan keberuntungan. Nah, itu intinya. Jadi beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui, yang juga adalah nama-nama ini yang kita apa banyak apa insya Allah kita bukan jimat, bukan ajian lah gitu. Jadi Bang Hirup supaya ayah seni kayak pemuda seperti itu. Ya, kemudian itu tadi informasi bahwa Ashabul Kahfi itu belum meninggal dan sekarang masih hidup dalam keadaan hidup dan bangun nanti pada saat turunnya Nabi Isa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.